Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam literasi untuk seluruh sahabat literasi Institut Agama Islam Cirebon yang ada di rumah, yang sedang menonton acara ini. Alhamdulillah, kembali lagi di acara podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Dan kali ini saya Sanudi sebagai host yang akan memandu acara podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon pada episode hari ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tiba di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga di bulan yang mulia ini seluruh sahabat semua, khususnya sahabat literasi, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih taat beribadah, dan jauh lebih rajin lagi. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang istimewa ini. Bapak Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Cirebon, Bapak Dr. Andes Muhammad Sobri, MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dorongan sing esuk. Masya Allah. Sama imawan Pak. Ada lagi puasa. Jadi masih lancar puasanya Pak? Ya alhamdulillah, nggak hujan, nggak macet, lancar. Alhamdulillah. Saya lihat nih Bapak makin seger, makin ganteng nih. Ya lain kalau orang puasanya beriman sudah gitu. Kalau nggak beriman gimana Pak? Kalau nggak beriman ya kelihatannya kayak orang kapatnya. Oh itu lemes ya Pak? Iya. Nah gini Pak, ya, pada kesempatan kali ini podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon ingin membahas tentang yang ngobrolin Ramadan Pak. Wis opo baik kangen ning Ramadan diomongi Pak? Katanya nggak boleh ngomong nih. Ya nggak tahu ini Pak. Disuruhnya untuk ngobrolin seputar Ramadan. Oh, jadi yang dibicarakan Ramadannya. Iya. Bukan orang puasanya. Ya nyentil-nyentil nggak apa-apa sedikit Pak. Kalau ada orangnya gitu ya. Iya, jangan sampai tersinggung nanti Pak ya. Ya itu masalahnya. Nah, sekarang nih Pak kan, ya alhamdulillah kita sudah menuju ke hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kita sudah menjalani kurang lebih 20 hari puasa ya Pak. Hari ke-20. Hari ke-20, berarti tinggal 10 hari lagi Pak. Ya Pak ya. Nah, Antara 9 sampai 10. iya. Nah, kalau misalkan nih menurut Bapak nih, Ya. kan tinggal 10 hari lagi. Kira-kira ada nggak sih amalan-amalan khusus yang bisa kita kerjakan untuk menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan nih Pak? Iya. Biar kalau misalkan sudah berpisah dengan bulan Ramadan, nggak nyesel lagi nanti. Gimana nih Pak? Ya malah sih semuanya biasa sama dengan bulan-bulan lain. Hanya kalau menanyakan amalan yang istimewa, memang istimewa itu bulannya yang istimewa. Sehingga amalan itu jadi istimewa karena dilakukan, diamalkan pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ya Pak? Iya, jadi amalan sih biasa aja. Misalnya istighfar, di luar bulan Ramadan kita istighfar. Iya. Karena di dalam bulan Ramadan juga harus banyak istighfar. Iya. Nah, istighfar di dalam bulan Ramadan karena bulannya Ramadan, itulah yang menjadi istimewa. Karena kalau hitung-hitungannya, Iya. pahalanya itu lebih besar, lebih dilipat gandakan pada saat beristighfar di dalam bulan Ramadan ketimbang di luar Bulan Ramadan. itu yang jadi istimewa. Jadi intinya sih amalan ya sama aja Pak ya. Sholat asar kan tadi 4 rakaat, bulan Ramadan tetap 4 rakaat sama. Nggak nambah rakaatnya Pak. Nambah. Hanya karena kita melakukannya di bulan Ramadan ya jadinya istimewa itu karena bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan penuh ampunan, ya. Iya. Bulan penuh barakah. Iya, jadi intinya amalan ini apa aja yang dikerjakan ya sah-sah saja Pak ya. Ya, saya nggak usah nyari amalan-amalan yang susah, malah nantinya stres, nggak amal-apal, keburu lewat dulu Ramadannya. Ya, sebenarnya sudah biasa kita amalkan saja. Nah itu menunjukkan bahwa kebiasaan kita di luar Ramadan juga sama di dalam Ramadan. Nah setelah Ramadan terus dijalankan, artinya didawamahkan. Jangan pada saat Ramadan kita giat rajin. Al-Quran, setelah selesai Ramadan jauh lagi dengan Al-Quran. Nah itu yang nggak baik gitu. Nah kalau misalkan begitu tuh Pak, berarti termasuk gagal atau berhasil Pak? Bukan gagal atau berhasilnya, akan tetapi ya
hasil dari terpak di bulan Ya. Ramadan Ya. digembleng selama 1 bulan itu nggak lulus. Nggak lulus. Iya. Berarti udah naik lagi, Nggak. turun lagi Pak. Peningkatan. Mestinya Ah. setelah ditempa kita dididik, digembleng dalam bulan Ramadan selama 30 hari ini, setelah itu kita tuh harusnya lebih menikah. Karena kita sudah dididik, ditempa, digembleng selama 1 bulan. Jadi mau tidak mau harus ada peningkatan. Sama dengan halnya ikut penataran tentang jurnal, penulisan misalnya. Iya. Iya. Setelah mengikuti, itu nulisnya lain dengan Iya. sebelumnya. Jauh lebih baik ya Pak. Jauh lebih baik. Nah itu kan berarti ada perubahan. Masa kita ikut 1 bulan selama 30 hari Iya. tidak ada perubahan? Nah ini harus dipertanyakan. Sehat kan gitu. Masih waras sekarang. Halo sehat. Kalau sehat berarti dia lebih meningkat. Berarti bulan Ramadan ini bisa dibilang bulan untuk kita semakin meningkatkan amal ibadah, tapi bukan berarti nanti setelahnya menurun lagi. Betul. Jadi sebelum kita masuk ke Ramadan kita sudah beribadah. Pada saat Ramadan Lebih rajin lagi, lebih Pak. rajin ibadahnya. Iya. Setelah Ramadan akan lebih lagi, minimal sama dengan pada saat kita lakukan di Ramadan. Iya. Ramadan kita tadarus, setelah selesai Ramadan tetap tadarusnya kita laksanakan. Padahal sebelum Ramadan kita belum melaksanakan ini, tidak melaksanakan Tadarus ya. tadarus misalnya. Dengan mengikuti tadarus dalam Ramadan, ya minimal kalau dalam Ramadan 1 malam itu sehari 1 juz, ya kalau di luar Ramadan setengah juz. Setengah jus. Misalnya karena kegiatannya lebih padat Iya. ketimbang pada saat Ramadan. Iya. Kan harus kita maklumi itu. Iya. Banyak waktu yang luang kalau bulan Ramadan itu. Orang bekerja juga seharusnya jam 7, kadang kalau Ramadan jam 8 mulainya. Nah ini kan masih ada waktu 1 jam lumayan buat baca 2-3 lembar Al-Quran dalam Ramadan. Iya. Setelah Ramadan tetap berangkat kerja jam 7, berarti tidak sempat baca Al-Quran 2 lembar, ya 1 Dikurangi. lembar gitu, nggak apa-apa. Intinya sih amalan yang ada di bulan Ramadan Dilaksanakan. nggak semakin berkurang ya Pak. Jangan dikurangin, kasihan nantinya mogok di jalan. Tapi ya masih banyak ya Pak, kebanyakannya seperti itu. Jadi ketika bulan Ramadan lagi giat-giatnya rajin, meningkat amalnya, takwanya, imannya, dilihat semua orang itu ahli neraka semua. Pasti keluar bulan Ramadan ya down lagi Pak, biasa lagi. Nah, kalau misalkan untuk mengatasi seperti itu tuh gimana Pak? Ada tips nggak Pak? Ya katanya begitu, kata Rasul tuh mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Jadi kita juga harus mengikuti seluruh aktivitas yang ada pada saat bulan Ramadan, sehingga pertama dosa kita diampuni, kedua kita agak ringan melaksanakan ibadah, Iya. yang nantinya berdampak kepada jiwa kita yang semakin gandrung, semakin cenderung, semakin ingin atau hobi dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya setelah selesai Ramadan kita ini sudah terbiasa melaksanakan itu. Alam bisa, Karena biasa. Anda lebih tahu. Nah, ngomongin Ramadan nih Pak, ada satu anggapan, persepsi. Mungkin ada yang pernah dengar teman-teman kalau misalkan tidurnya orang yang berpuasa itu ada pahalanya Pak. Itu benar nggak sih Pak? Ya kalau memang dihitung-hitung sebagai pahala, yang silakan saja menghitung sendiri. Kalau tidur dari pagi sampai sore Pak? Itu kan yang hitung sendirinya. Nah, kalau yang hitungnya orang yang melihatnya, kok tidurnya jelek, kok tidurnya nggak berdoa, Hah? ya berarti kan mana ibadahnya. Niat tidurnya, niat tidur apa? Niat Kan tidurnya dalam syariat Islam diajarkan kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca Baca doa. Nah sekarang ujung-ujung datang-datang ke tempat tidur langsung bleksek keluar airnya dari itu ngecas. Ini ibadah apa gimana? Nah, Iya. artinya kan nggak ada. Iya. Satu dari sisi itu saja Iya. sudah jauh dibilang ibadah, jadi nggak ada Nggak ada niatnya, apa ya. tidurnya tidak berbaca doa misalnya. Nah ini kan kalau dibilang ibadah ya ibaratnya jauh panggang dari api. ini ya kalau dekat ya gesengnya Iya, kebakar Pak. kebakar. Nah itu masalahnya di situ. Nah kemudian apakah betul tidur itu satu ibadah? Sekarang sudah pagi sudah sahur jalan-jalan lari-lari atau olahraga jam 10 jam 11 ngantuk misalnya tidur dulu kan ibadah. Bangun jam 4:30 di mana Bukan ibadahnya. Lewat semua ibadahnya Pak. Nah, duhurnya enggak,
terlaksana. Asarnya sudah kelewat jauh, harusnya jam 3 sudah jam setengah 5. Iya. Nah, nilai tidur ibadahnya di mana tidurnya ibadah itu? Jadi bisa dikatakan kalau misalkan pengen tidur yang dianggap ibadah, ya harus niat karena untuk biar bangun itu jadi fresh lagi Pak, semangat ibadah lagi, begitu Pak? Di luar Ramadan juga kalau tidur itu berdoa dulu. Nah, di dalam Ramadan juga kalau tidur ya lihat waktu dulu. Iya. Jangan sudah jam 8 pagi, yang bekerja tidur dulu. Ya kan sama. Iya. Apa di kantornya dicari ini mana nggak datang orang puasa kok malah tambah malas bukan tambah semangat. Nah ini kan yang tidak dikehendaki seperti itu. Jadi kalau mau tidur silakan aja tidur, mau ibadah mau tidak itu hitung sendiri. Sebab permasalahannya tadi kalau memang tidurnya melewati duhur sama asar, jadi harus dijamaknya. Ini kan jamaah apa namanya di bawah tidur bukan dalam bepergian kan? Iya. Apa jamaah? Sama karena tidur. Nah itu kan harus kita pertanyakan hal seperti itu. Jangan kita melakukan tidur ibadah. Ya kalau yang dimaksud daripada ada yang mengajak untuk jalan-jalan ke pantai kemana yang nilai jalannya itu mengandung maksiat, kita alihkan kepada tidur. Itu hanya mengalihkan, bukan tidurnya ibadah, mengalihkan maksiat kepada tidak bermaksiat. Yang semestinya dapat dosa karena tidur tidak ikut jalan-jalan tidak berdosa. Mana ibadahnya? Kalau dihitung nilainya kan tidurnya itu nilainya bukan ibadah, menghindari dari maksiat saja, bukan dapat pahala karena ibadah itu kan dapat pahala. Nah kalau yang dimaksud tidurnya ibadah itu berpahala juga harus dikoreksi, harus dipertanyakan. Tidak semua kegiatan itu berpahala, kan gitu. Ya jadi intinya jangan banyakin tidur ya Pak. Ya bukan jangan banyak tidur, kurang tidur juga kurang baik. Ya enggak, maksudnya pas lagi puasa jangan banyakin tidur Pak. Iya. Giat lagi lebih baik ibadah. Banyak baca Al-Quran, banyak bertasbih, banyak beribadah, itu yang harus, dan banyak menghindari maksiat. Jadi harus banyak semua. Banyak banyak melaksanakan perintahnya, banyak meninggalkan larangannya. Biasanya larangan tertentu yang dihindari dalam bulan Ramadan, semua larangan tinggal udah. Jangan ada yang dilihat, jangan ada yang dirasa. Itu nantinya kita akan langganan lagi setelah puasanya gitu. Balik lagi ke awal. Nah ini yang bikin itu tuh seperti itu. Jadinya kita masih ngeliat-ngeliat enak juga itu. Nah setelah puasanya selesai pasti akan ke sana. Maka harus banyak tinggalkan semua itu. Dengan banyak meninggalkan larangan, kita akan istiqomah kepada banyak melaksanakan ibadahnya. Jadi harus banyak berbuat di dalam Ramadan itu. Lebih baik yang mengerjakan yang positif, banyak juga meninggalkan yang negatifnya. Jadi harus banyak semua. Semua ditinggalin. Iya, sehingga diharapkan suatu saat setelah Ramadan selesai, kita tidak akan kembali kepada maksiat yang pernah kita lakukan dulu. Harapannya kan itu. Sehingga nilai ibadah kita itu meningkat. Kehidupan kita dari sebelum puasanya itu masih maksiat, setelah Ramadan, pada saat Ramadan berusaha meninggalkan maksiat, lewat Ramadan sudah hilang maksiatnya. Insya Allah jadi pahalanya sawarga. Amin. Pak, nanti ada fenomena yang nggak lepas dari bulan Ramadan. Apa itu? Ngabuburit. Ngabuburit kata orang Sunda sih Pak. Tapi nanti dulu Pak. Kita break dulu, istirahat dulu ya. Jadi untuk sahabat semua tetap tonton terus video kami. Jangan kemana-mana, terus pantengin podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan obrolan yang jauh lebih asik, jauh lebih menarik dengan narasumber yang istimewa, Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Cirebon. Jadi jangan lewatkan sedikit pun ya. Oke? Kita kembali setelah ini. Salam literasi, ciptakan sejarahmu dengan tulisanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.